Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Dan di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Adakah Tempat Baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Sebelum membaca bagian firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Inilah kami semua yang beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami siap untuk belajar tentang firman-Mu. Karena itu kami mohon, arahkanlah hati dan pikiran kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah hikmat, supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini, Lukas 22 ayat 52. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap Dia, katanya, "Sangkamu, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung?" Saudara-saudara, tema renungan di hari ini, sangkamu aku ini penyamun. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita pernah menonton film yang di dalamnya memperlihatkan adegan penangkapan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan khusus untuk menangkap seorang penjahat yang sangat berbahaya. Apakah pasukan-pasukan khusus tersebut pergi dengan tangan kosong? Ataukah dengan senjata lengkap? Pasti mereka akan membawa senjata lengkap, karena yang ditangkap dianggap sebagai penjahat yang berbahaya. Inilah gambaran praktis yang dapat kita lihat dari proses penangkapan terhadap Yesus. Dari kisah penangkapan inilah, maka muncul suatu kalimat yang sangat menyentuh hati yang disampaikan Yesus. Sangkamu, aku ini penyamun? Apa sebenarnya arti penyamun? Penyamun dalam bahasa Yunani akar katanya lestes, artinya pencuri, perampok, pemberontak, bandit. Dengan kata lain, Yesus Kristus dianggap sebagai penjahat kelas kakap yang sangat berbahaya. Penyamun adalah orang yang bertindak sadis dan melakukan cara-cara kekerasan kepada korbannya, bahkan tak segan-segan membunuh korban. Sehingga tak heran, proses dan cara penangkapan harus dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Inilah yang terlihat jelas dalam perikop minggu ini dan khusus juga ayat hari ini. Dilakukan oleh pemuka-pemuka agama, dilakukan bersama dengan rombongan prajurit, bahkan lengkap dengan senjata-senjata, dan tentu saja dengan perencanaan yang sudah dirancang secara sistematis. Betapa luar biasanya sikap bengis orang-orang ini, yang merancang dan memutarbalikan fakta dari putih menjadi hitam. Yesus bukan hanya dituduh dan dianggap penyamun, tapi mereka berniat untuk membunuh Yesus. Sesungguhnya, merekalah yang layak disebut sebagai penyamun-penyamun. Saudara-saudara, dari proses-proses Via Dolorosa yang dialami oleh Yesus, kita dapat melihat secara jelas bahwa Yesus memang diperlakukan secara bengis. Dalang-dalang ini, dalam Markus 14 ayat 43, yang menyuruh prajurit-prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah
melakukan penangkapan terhadap Yesus. Dari semua proses tersebut, jelas memperlihatkan bahwa Yesus diperlakukan layaknya seorang penyamun. Markus 15 ayat 27, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Ayat ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan renungan hari ini, sehingga dari sini kita dapat belajar bahwa tujuan mereka melihat Yesus menderita dan mati lewat proses disalibkan. Karena di zaman itu hukuman mati disalibkan adalah model hukuman yang paling mengerikan, tapi juga diperuntukkan untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Di akhir renungan ini, ada kalimat yang berkata, Yesus rela terlihat seperti penyamun. Yesus rela disiksa seperti penyamun. Bahkan, Yesus rela mati disalibkan seperti penyamun. Semua ini dilakukan dengan satu alasan, yaitu Dia sangat mengasihi kita. Semoga di penghayatan minggu-minggu sengsara ini membuat kita semakin mencintai Yesus, semakin taat dan setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena di saat ini kami boleh diberikan kesempatan ambil bagian dalam pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman. Biarlah ini boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Diberkatilah semua anggota jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan kiranya yang akan memberkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing, dalam setiap aktivitas, bahkan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Ini doa yang boleh kami sampaikan dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah di saat ini. Semoga Tuhan yang akan memberkati kita semua dalam aktivitas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Shalom.